Hai hai hai, shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya Radio Silalai SPDK di pelajaran kelas 12 Pendidikan Agama Kristen, terutama di sekolah kita yang kita cintai, SMA Negeri 2 Tapung Hulu, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak berpesan supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, social distancing, jaga jarak, dan jangan lupa untuk berdoa, cuci tangan, dan cuci kaki. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. KD 3.1, memahami arti demokrasi dan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah memahami pengertian HAM berdasarkan Alkitab, memahami sifat-sifat HAM, mendeskripsikan cakupan HAM, mendeskripsikan pengertian citra Allah pada diri manusia. Kita masuk ke hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia juga lah yang berhak mengambil kehidupan ini. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai makhluk individu, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM. Warga negara, ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhnya HAM, warga negara sebaik individu maupun kelompok. Hak asasi manusia adalah hak yang harus diperoleh setiap orang, makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran HAM serta mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 11 pokok pikiran penting tentang HAM. Yang pertama, HAM adalah diri manusia sejak awal dilahirkan. HAM berlaku seumur hidup. HAM mengandung unsur universal. HAM bersifat individual, berarti diterapkan untuk diri sendiri. HAM tidak dapat diganggu gugat siapapun. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. HAM, hak dasar manusia yang bersifat sosial. HAM bersifat universal. HAM bersifat karena harus diterapkan dalam hubungan dan kehidupan bersama orang lain. Nah, kita melihat ada gambar gereja, bendera merah putih,
dan peta Indonesia Raya. Di sini kita akan membahas partisipasi gereja dalam perjuangan demi keadilan dan kebenaran. Gereja paham bahwa ia mempunyai tugas dan fungsi atau yang disebut dengan tugas panggilan gereja ditambah plus 1, yaitu mengajar. Apa saja itu tugas panggilan gereja? Yang pertama, bersaksi, bersekutu, melayani, plus 1, yaitu mengajar. Namun, pelayanan gereja hanya terbatas kepada hal-hal yang kreativitas saja, tidak menggali ke akar persoalan karena berbagai alasan, bla bla bla. Gereja paham akan panggilannya untuk membela orang miskin dan tidak tertindas. Gereja melakukan pelayanan rohani saja karena untuk pelayanan sosial, bukankah sudah ada Kementerian Sosial dan lembaga swadaya masyarakat? Mari kita tanyakan dalam diri kita, apakah gereja wajib untuk menegakkan HAM atau tidak? Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik, ditegakkan sejak penciptaannya. Kita tahu manusia diciptakan Adam dan Hawa. Hubungan manusia dengan Allah menurut Stott, manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Hubungan antara manusia, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga ia diberkati relasi antara manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat. Nomor 3, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengelola bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang pangan dan rumah yang nyaman dan sehat. Pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, tindak kekerasan dalam kehidupan sosial. Ada 3, yaitu pemerasan, perampokan, larangan beribadah. Nomor 2, merampas hak hidup orang lain. Yang pertama itu adalah pembunuhan, aborsi, dan eutanasia. Nomor 3, tenaga kerja anak atau memperkerjakan anak di bawah usia. Nomor 4, penjualan manusia dan organ tubuh manusia. Nomor 5, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dasar HAM di Alkitab. Kedaulatan Allah yang universal. Allah pencipta yang menciptakan manusia terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Yang nomor 2, dampak penciptaan manusia terkait HAM. Allah meletakkan HAM asasi manusia setiap manusia yang diciptakannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya Allah saja yang berkuasa atas manusia. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu arti Imago Dei. Imago Dei berasal dari kata Latin yang berarti tiruan. Manusia tercipta dari rupa Allah atau Imago Dei. Kejadian 1 ayat 27, demikian bunyinya. Secara jelas menyatakan keterciptaan manusia sebagai ciptaan satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei pertama-tama terletak dalam hubungan manusia dengan Allah, tanggung jawabnya kepada Allah, adanya persekutuan dengan Allah. Pemahamannya adalah bahwa Allah yang berkehendak untuk memuliakan dirinya sendiri menghendaki manusia menjadi makhluk yang menanggapi panggilan kasih-Nya dengan tanggapan kasih yang penuh syukur. Dalam Kolose 1 ayat 15, motif Imago Dei digunakan untuk menggambarkan sifat Kristus. Kata imago ditulis dalam kata eva atau icon yang berarti gambar, image, keserupaan atau likeness. Jadi Imago Dei adalah kekuasaan atas seluruh bumi, namun kejatuhan manusia membawa kekutukan atas tanah dan atas kemampuan Adam untuk memerintah. Ada beberapa hal yang memberikan keuntungan dari Imago Dei. Yang pertama, membedakan manusia yang diciptakan mengacu pada pencipta dengan ciptaan yang lain. Yang diciptakan mengacu pada pencipta, mampukan manusia menjalin relasi yang intim dengan Allah, memahami dan melaksanakan Allah dan ciptaannya.
yang menetapkan manusia sebagai wakilnya yang berkuasa atas ciptaan lain dan untuk meletakkan semesta alam, memberikan kemampuan kepada manusia untuk bersekutu dengan sesamanya sebagai persekutuan Allah, mewariskan sifat-sifat Allah yaitu sifat yang tidak mutlak. Untuk itu, pelajaran ini kita tutup. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan kata, mari kita jaga kebersihan, selalu pakai masker jika bepergian, cuci tangan, cuci kaki, selalu berdoa, dan berserah diri. Kita angkat lagu pujian kita. Kita angkat lagu doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri pelajaran kami tentang HAM dan Imago Dei. Kiranya pengertian kami akan pelajaran kami dapat kami serap sedikit demi sedikit. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu akan menerangi segala akal dan pikiran kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa di atas segala permintaan kami, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan tindakan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa. Horas Majua-Jua Jahobu.